hadirin jamaah salat Idul Fitri 1446 Hijrah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan di tahun ini yang boleh jadi tidak didapati kesempatan itu bahkan oleh saudara-saudari kita yang beriman. Kita berhusnudzan, mereka dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah cukup bekal baik amal salehnya, diringankan, dihapuskan kesalahan-kesalahannya, sehingga sebelum Ramadan, di awal Ramadan, pertengahan Ramadan, bahkan di akhir Ramadan, ada yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipandang boleh jadi masih memerlukan limpahan amal saleh untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipandang masih harus mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi diri, menggugurkan dosa-dosa, memperbaiki dari segala khilaf dan salah dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, sehingga kita mampu kembali kepada keadaan awal saat dilahirkan. Dilahirkan lisan tidak pernah berkata yang tak baik, dilahirkan mata tidak selera memandang yang tak baik, dilahirkan telinga tidak memiliki rasa mendengar yang tak baik, bahkan kaki oleh orang tua dilatih untuk melangkah pada yang baik-baik. Namun demikian saat tumbuh, terkadang bergeser keadaan ini dari fitrah yang semestinya. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka lingkungan membentuk keadaan kita berubah. Mata kadang memandang yang salah, telinga mendengar yang tak seharusnya didengar, lisan bertutur yang tidak semestinya dikatakan, sampai ujung kaki kita melangkah pada hal yang tidak diperkenankan. Maka diberikanlah kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam periode 1 tahun untuk mendapatkan satu keadaan yang sangat baik, dibuat desainnya oleh Allah, waktunya terbaik, keadaannya baik, saat orang-orang tidak gemar mengerjakan yang tak baik, terdorong mengumpulkan segala sifat-sifat baik, yaitu bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan. Maka disitulah kita dilatih bagaimana memperbaiki diri ini sehingga kembali kepada keadaan fitrah. Yang diharapkan dosa-dosanya gugur. Ghafirallahu ma taqaddama min dzambi. Ghafarallahu ma taqaddama min dzambi. Allah memberikan peluang supaya menggugurkan seluruh dosa-dosa yang pernah kita kerjakan selama berkehidupan. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan dengan sanad yang tersambung pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nomor hadis ke-38 dari Nabi SAW, beliau menegaskan, man shama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, dia menunaikan puasa dengan keyakinannya kepada Allah, dia ikhlas kerjakan untuk mengevaluasi dirinya, maka semua evaluasi itu dalam puasanya, dia berzikir, dia beristighfar, dia bertobat, memohon ampunan dosa, dia katakan malamnya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau yang maha pemaaf, engkau yang penggugur dosa, penghapus kesalahan, engkau mencintai dengan sifat-sifat maaf, maka mohon maafkan aku, ampuni kesalahanku, hapuskan dosa-dosaku. Maka orang yang diberikan ampunan dosa, dihapuskan kesalahannya, di antara tandanya gugur dosa mata, mata tidak melihat yang salah lagi. Gugur dosa telinga, telinga tidak mendengar yang keliru lagi. Gugur dosa lisan, lisan tidak berkata yang kotor lagi. Sampai ke ujung kakinya. Maka dilahirkanlah ia pada keadaan baru, makan makanan yang baru, yang halal dan baik, kembali kepada fitrah awalnya ketika ia mulai dilahirkan, maka hari pertama itulah disebut dengan Idul Fitr. Kembali ke awal kita makan lagi. Makanan bukan makanan biasa, makanan yang lebih baik, yang dilatih cara makannya. Kapan kita menahan, kapan kita makan, bagaimana mengambilnya. Tidak ada orang puasa yang ingin buka dengan makanan haram. Tidak ada orang puasa yang ingin sahur dengan makanan yang bermasalah. Maka setelah selesai Ramadan, semua makanan kita halal, semua konsumsi kita thayyib. Pun demikian kembali kepada fitrah, keadaan saat kita dilahirkan. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah lekatkan pada diri setiap kita manusia. Apa fitrah yang dimaksudkan? Aqim wajhaka lid-din.
Maka hadapkan dirimu kepada ketentuan Allah hanifa, dengan benar, dengan lurus, dengan baik. Maka kembali lagi kita mengingat Allah, memperbaiki diri, mengembalikan pada keadaan yang semestinya. Itulah fitrah awal saat kita dilahirkan, tidak mengenal salah, tidak mengenal buruk, berjalan pada track yang benar. Dan itulah tujuan puasa yang sesungguhnya ketika Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah di ayat ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. La'allakum tattaqun. Kata tattaqun disebutkan sebanyak 19 kali dalam Al-Quran. Dari penyebutan tattaqun, la'allakum tattaqun disebutkan 5 kali di dalam Al-Quran. 5 itulah yang pertama pelatihan ubudiyah. Yang kedua pelatihan mitsaq, memegang teguh janji dengan Allah. Yang ketiga komitmen meninggalkan perbuatan kriminal maksiat. Yang keempat komitmen menegakkan, menunaikan nilai-nilai syariat, beramal saleh. Dan yang kelima komitmen mengikuti petunjuk Allah di jalan yang lurus. Inilah yang disampaikan di dalam Al-Quran, dan 5 inilah yang menjadi standar evaluasi puasa kita. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun dibuka dengan kalimat ya ayyuhan nasu ubudu, ubudiyah. Maka dicek kembali setelah Ramadan bagaimana ubudiyah kita yang dilatih selama Ramadan. Allah memberikan hidayah kepada kita menjadi orang takwa. Di antara implementasi takwanya meningkat ibadahnya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin di sini? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ayat puasa dibuka dengan kata iman, ya ayyuhalladzina amanu. Petunjuk orang takwa dibuka dengan kata iman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah itu ubudiyah. Wa yuqimunas shalah. Kita dilatih meningkatkan salat saat Ramadan. Bagaimana pasca Ramadan? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita dilatih infak saat Ramadan, mengeluarkan zakat fitri di akhir Ramadan. Bagaimana pasca Ramadan? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Saat Ramadan kita dilatih tilawah Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran. Walladzina min qablik. Dan kita belajar sirah, belajar halaqah. Dan setelah itu wabil akhirati hum yuqinun. Kita mendekatkan diri kepada Allah, minta surga, minta akhirat, minta syafaat. Maka bagaimana itu pasca Ramadan? Maka ini ukuran yang pertama hadirin, pasca Ramadan. Lihat ibadah kita, lihat salat kita, lihat tilawah Quran kita. Jangan sampai saat Ramadan itu bergema, pasca Ramadan itu hilang begitu saja. Kemudian yang kedua mitsaq. Mitsaq disebutkan 23 kali dalam Al-Quran. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Mitsaq bisa dengan keluarga, mitsaq bisa dengan kerabat, mitsaq bisa dengan tetangga, mitsaq bisa dengan kerabat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-83, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'budu alla ta'budu illallah wabil walidaini ihsana wadhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah. Maka disebutkan di situ selain ibadah kita baik, pada orang tua baik, pada kerabat baik, pada adik baik, pada kakak baik, dengan tetangga rukun, dan mengatakan yang baik-baik. Bukankah itu yang dilatih dalam puasa? Bukankah itu yang diajarkan dalam puasa? As-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Bukankah saat puasa kita dilatih jangan berkata kotor, berbuat baik pada yang lain dengan kebaikan yang utuh? Maka buktikan itu pasca Ramadan. Maka jika benar yang pertama, baik yang kedua, ditinggalkan maksiat yang ketiga, dikerjakan syariat yang keempat, yang kelima, inna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Maka yang terakhir, konsisten jaga itu pada trek yang lurus,
pada trek yang benar sampai kita wafat. Jaga ini. Inna hadza sirati mustaqima. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus. Ikuti ini. Sembah Allah, baik pada kedua orang tua, baik dalam keluarga, baik dalam hubungan sosial, hindarkan tindakan kriminal, dekatkan diri kita dengan syariat, konsisten jaga sampai dengan kita meninggal dunia. Fala tattabi'us subula. Jika ada yang menyimpang dari ini, tinggalkan. Ada pekerjaan yang tak disukai oleh Allah, tinggalkan. Pekerjaan yang meninggalkan sholat, jauhkan. Cari yang lebih baik. Ada pekerjaan yang menjauhkan dari Quran, cari alternatif yang lebih baik. Ada tindakan kriminal, jauhi dengan takwa. Hadir kesempatan-kesempatan berbuat baik, lakukan. Bila ini konsisten kita kerjakan dalam kehidupan dan wafat dalam keadaan demikian, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah orang yang berada dalam naungan hidayah Allah dan wafat dia dalam keadaan yang berbahagia sampai kembali kepada Allah dalam kebaikan.